Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, NIM 18043053. Pada video kali ini, saya akan memberikan pembahasan mengenai persoalan-persoalan pada buku Sistem Informasi Manajemen. Video ini bertujuan sebagai pemenuhan pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen pada pertemuan ke-13. Pertanyaan yang pertama, what kinds of security problems does cloud computing pose? How serious are they? Explain your answer. Jawabannya, ada dua jenis masalah keamanan. Yang pertama, serangan denial of service yang disampaikan, yaitu ketika komputasi awan sebelumnya menjadi arus utama, serangan distributed denial of service atau DDoS terhadap tahapan cloud sebagian besar tidak dapat dibayangkan. Ukuran aset yang sangat besar dari administrasi komputasi awan telah membuat serangan DDoS sangat sulit untuk dimulai. Namun, dengan jumlah yang sama dari gadget Internet of Things, ponsel, dan sistem komputasi lainnya, seperti yang tersedia sekarang, serangan DDoS telah berkembang pesat dalam praktiknya. Jika trafik yang cukup dimulai ke framework komputasi awan, itu bisa turun secara lokal atau mengalami tantangan. Yang kedua, layanan komputasi awan umum, di mana tidak semua pengaturan fasilitas cloud dan administrasi komputasi awan dibuat secara setara. Banyak pengaturan cloud tidak memberikan keamanan esensial antara pelanggan, mendorong aset bersama, aplikasi, dan kerangka kerja. Saat ini dapat dimulai dari pelanggan yang berbeda dengan administrasi komputasi awan, dan bahaya yang berfokus pada satu pelanggan juga dapat mempengaruhi pelanggan yang berbeda. Pertanyaan yang kedua, what management organization and technology factors are responsible for cloud security problems? To what extent is cloud security a management issue? Jawabannya, faktor manajemen yaitu perusahaan memperketat keamanan untuk area tanggung jawab mereka. Keamanan Amazon untuk layanan cloud-nya menyisakan sedikit peluang. Perusahaan menjaga batasan yang cermat di sekitar staf-nya, mengawasi apa yang mereka lakukan setiap hari, dan menginstruksikan tim layanan untuk membatasi akses ke data melalui perkakas dan otomatisasi. Dari faktor organisasi, di mana organisasi yang menggunakan layanan cloud seringkali perlu menerapkan kontrol tambahan di tingkat penggunaan, aplikasi, dan data. Sedangkan dari faktor teknologi, mengelola keamanan dan privasi untuk layanan cloud mirip dengan mengelola infrastruktur, di mana seperti infrastruktur teknologi informasi tradisional, namun dengan risiko yang berbeda. Perusahaan perlu merevisi praktik keamanan cyber mereka menggunakan layanan cloud publik sehingga memungkinkan mereka melindungi data. Ketika kita melihat ke manajemen, masalah utama yang ditimbulkan oleh keamanan untuk komputasi awan adalah identifikasi yang jelas dari individu yang dapat mengakses data dan data tingkat apa yang dapat diakses oleh individu yang berbeda. Pertanyaan yang ketiga, what step can organization take to make their cloud-based system more secure? Jawabannya, beberapa langkah yang dapat diambil organisasi untuk membuat sistem berbasis cloud mereka lebih aman. Yang pertama, pelanggan layanan cloud harus meninjau dengan cermat perjanjian layanan cloud mereka dengan penyediaan cloud mereka untuk memastikan apakah aplikasi dan data yang dihosting layanan cloud itu dapat diamankan. Yang kedua, organisasi dapat menggunakan otorisasi multifaktor untuk memastikan hanya orang yang berwenang dapat melihat informasi tertentu, sehingga ini merupakan cara termurah dan paling efisien untuk menjauhkan dari peretasan. Yang ketiga, persyaratan keamanan harus selalu diperbarui, sehingga semua data dapat diamankan secara aman di layanan cloud, karena jika tidak selalu diperbarui, maka organisasi menjadi lebih berisiko daripada sebelumnya. Dan yang terakhir, yaitu dengan mengelola kontrol akses mereka. Dalam sebuah organisasi, tidak semua karyawan membutuhkan akses terhadap semua data, sehingga organisasi harus membatasi karyawan untuk mendapatkan data yang tidak mereka butuhkan. Ini dapat mencegah pelanggaran data yang tidak diperlukan dan juga menghentikan peretasan mengakses semua data di cloud jika salah satu karyawan dikompromikan. Pertanyaan yang terakhir, should companies use the public cloud to run their mission critical system? Why or why not? Jawabannya, menurut saya tidak. Cloud publik memiliki risiko keamanan yang lebih besar karena database ini diakses oleh pengguna yang berbeda. Oleh karena itu, memungkinkan serangan virus yang cukup tinggi. Perusahaan tidak boleh menggunakan cloud
publik untuk menjalankan sistem misi kritis mereka, karena keandalan dan akses cepat ke beberapa aplikasi ini sangat penting untuk operasi bisnis sehari-hari yang mana berisikan data penting dan waktu henti yang tidak dapat ditoleransi. Misalkan, jika sistem EPOS atau titik penjualan elektronik sebuah toko mati selama sehari, hal itu dapat secara langsung mempengaruhi operasi bisnis, walaupun bisnis tetap dapat berjalan. Contohnya saja kita ambil itu di McDonald. Saat sistem EPOS rusak, maka karyawan tidak dapat memesan atau menerima pembayaran melalui kartu. Semuanya dapat dilakukan secara lisan atau di atas kertas dan hanya dapat menerima uang tunai sebagai pembayaran. Ini menciptakan banyak frustasi antara pelanggan dan karyawan yang benar-benar memperlambat keseluruhan proses, bahwa bisnis tidak boleh sepenuhnya mengandalkan layanan cloud atau elektronik. Dalam hal ini, bisnis tetap dapat berjalan, tetapi jika bisnis hanya berjalan melalui layanan cloud atau mengalami crash, itu akan berdampak buruk pada bisnis itu sendiri dan reputasinya. Baik, hanya sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.